Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan baik. Amin ya robbal alamin. Ada 4 ajaran filosofi Jawa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga yang sering teman-teman dengar. Sebelum mengetahui filosofi yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga, berikut ini sejarah singkat yang perlu kalian ketahui tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali songo yang terkenal dan dilahirkan tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga memiliki darah keturunan ningrat. Ayahnya adalah Arya Wilatika, yaitu Adipati Tuban, keturunan dari Ronggolawe. Ada beragam versi mengenai nama Sunan Kalijaga, di mana masyarakat Cirebon berpendapat nama itu berasal dari dusun Kalijaga di Cirebon, mengingat dirinya pernah bertempat tinggal di Cirebon. Melalui syair atau kidung bahasa Jawa, Sunan Kalijaga mengajak masyarakat lebih mendalami agama Islam, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja tembang Lir Ilir, Kidung Rumekso Inguni, begitu populer di masyarakat hingga saat ini. Sunan Kalijaga juga dikenal tidak hanya dekat dengan pejabat keraton, tetapi juga dekat dengan masyarakat umum. Para pangeran dan raja dari Demak, Jipang, Pajang, dan Mataram Islam, Sunan Kalijaga dikenal baik. Namun, aktivitas ini tidak mengurangi kepedulian terhadap masyarakat kecil, sehingga tidak heran bila Sunan Kalijaga sangat dihormati oleh berbagai kalangan pada saat itu. Dan hingga saat ini, ilmu yang diberikan juga mampu menarik perhatian masyarakat dan diterima dengan baik hingga saat ini. Ini dia filosofi yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Yang pertama, urip iku urup. Ungkapan ini memiliki makna filosofi yang mendalam dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Urip iku urup dapat diartikan sebagai hidup adalah obor. Seperti obor yang harus terus menyala agar tidak padam, manusia dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab untuk terus bergerak, berkarya, dan memberikan manfaat bagi sesama. Hidup yang bermakna adalah hidup yang mampu menerangi kegelapan orang lain, seperti halnya obor yang memberikan cahaya di tengah kegelapan malam. Yang kedua, memayu hayuning bawono ambrasto durhangkoro. Filosofi ini mengandung makna mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, serta menghindari sifat-sifat buruk yang merusak. Memayu hayuning bawono secara harfiah berarti memperindah dunia. Dalam konteks yang lebih luas, filosofi ini mengajarkan bahwa manusia harus berusaha untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan. Hal ini mencakup hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan sesama, dan manusia dengan Tuhan. Dengan menjaga keseimbangan ini, diharapkan kehidupan dapat berjalan dengan harmonis dan damai. Sedangkan Ambrasto Durhangkoro adalah bagian dari filosofi ini yang mengajarkan pentingnya mengendalikan diri dan menghindari perilaku yang merusak. Ambrasto berarti amarah atau kemarahan, Dur berarti durhaka atau durjana, dan Hangkoro berarti merusak. Dengan demikian, Ambrasto Durhangkoro mengajarkan manusia untuk mengendalikan emosinya, terutama kemarahan yang dapat menimbulkan perilaku negatif dan merusak lingkungan sekitar. Yang ketiga, Surodiyo Joyo Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti. Secara harfiah, Surodiro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti memiliki makna yaitu Surodiro berarti keberanian dan kekuatan, Jayaningrat berarti kejayaan dan kekuasaan, Lebur berarti hancur atau sirna, Denging Pangastuti yang berarti dengan kebijaksanaan, kelembutan, dan kesabaran. Filosofi ini juga erat kaitannya dengan seorang bujangga keraton Kasunan Surakarta, Raden Ngabehi Ranggowarsito tahun 1802 sampai 1873. Beliau menuliskan pepatah ini dalam Pupuh Kinanti di Serat Witaradia. Dalam karya tersebut, Ranggowarsito mengisahkan tentang Raden Citrasoma, putra mahkota negara Witaradia, yang belajar bahwa sifat sombong dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Filosofi Surodiro Jayaningrat Lebur Denging Pangastuti mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan kebijaksanaan, kelembutan, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan menerapkan ajaran ini, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, damai, dan sejahtera. Luruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, sugih tanpa bodo. Patah ini mengandung pesan mendalam tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, kesederhanaan, dan integritas. Luruk tanpa bolo berarti berjuang tanpa membawa masa. Menang tanpa ngasorake berarti menang tanpa merendahkan atau mempermalukan lawan yang kita kalahkan.
Sekti tanpa aji, berarti berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan yang dimiliki. Sugih tanpa bondo, berarti kaya tanpa harus didasari dengan harta kebendaan. Dengan demikian, filosofi ini mengajarkan bahwa dalam berjuang mencapai tujuan, kita tidak perlu mengandalkan kekuatan fisik atau dukungan massa, tidak perlu merendahkan orang lain saat meraih kemenangan, tidak perlu menunjukkan kekuatan untuk dihormati, dan tidak perlu harta benda untuk merasa kaya. Filosofi ajaran dari Sunan Kalijaga ini mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kebijaksanaan, kasih sayang, dan kesederhanaan. Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan yang sangat toleran terhadap budaya lokal, sehingga ajarannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Nusantara yang ada di Indonesia hingga saat ini.